Iya, Masya Allah. Eh, Terima kasih. Mudah-mudahan cukup menjelaskan buat kita ya. Ustadz, bagaimana kita memilah-milah antara sunnah dan bid'ah yang baik dan benar ilmunya? Apa yang harus benar-benar dipelajari, gitu ya? Sunnah bid'ah, kalau kajiannya fikih, belajarlah fikih dengan kurikulum mazhab. Hmm, Maka dengan kurikulum mazhab. nanti akan mampu memilah mana yang sunnah beneran dengan bid'ah beneran. Ini mau belajar sunnah bid'ah, tapi belajarnya bukan pakai fikih, malah membid'ahkan fikih. Apa yang terjadi? Akan banyak yang dibid'ahkan. Apalagi nggak mengerti ilmu hadis dengan baik. Jadi banyak hari ini yang berbicara mazhab, berbicara sunnah, bid'ah, tapi tidak mengerti aplikasi hadis-hadis dhaif, sahih, dan hasan dalam ilmu fikih. Teman-teman semua, bayangan yang konyol hari ini apa? Hadis dhaif itu bid'ah. Mengamalkan hadis dhaif itu bid'ah. Itu kaidah dari mana? Kalau begitu, betul banyak ajaran-ajaran ulama salaf yang dulu termasuk bid'ah. Kenapa? Mereka beramal dengan hadis dhaif. Ini karena kesalahan manhaj. Katanya bermanhaj salaf, tapi ternyata salaf yang mana kita nggak tahu. Coba aja lihat semua imam itu. Hatta imam yang jadi ikon salaf yaitu Imam Ahmad bin Hambal, itu mengatakan lebih baik pakai hadis dhaif daripada ro'yu, daripada pemikiran. Nah, ini contoh aja. Jadi, jika ingin belajar sunnah bid'ah dengan tepat, belajarlah kalau dia masalah hukum, belajar fikih mazhab dengan benar. Kalau itu berkaitan dengan hadis, belajarlah kepada orang yang bersanad. Ya, tafadhal. Masya Allah ya. PR kita jadi banyak ini tuh, Masya Allah ya. Perantum. Mudah-mudahan kajian Arba'in ini awal ya, Bu ya, untuk bisa Iya, mendorong kami-kami bisa belajar lebih dalam lah ya, insya Allah ya. insya Allah. Nah, ada selanjutnya nih, bagaimana Buya kita berihsan tapi belum bisa bertorikoh, ya berguru. Apa amalan-amalan yang bisa kita kerjakan supaya kondisi hati kita tetap dalam kondisi baik, ya tadi berihsan tadi, karena belum bisa bertorikoh. Nah, ini tips-tips praktis mungkin Bu ya. Iya, belum bisa bertorikoh, tapi ingin berihsan. Ya, sebenarnya bisa. Namun nanti kedisiplinannya nggak ada. Sama kayak orang mau belajar, tapi nggak sekolah. Nanti nggak disiplin. Hmm. Orang 6 tahun, 4 tahun jadi sarjana, ini 10 tahun jadi sarjono. Tapi kalau mau ada tips, tipsnya dua aja. Pertama, carilah sosok ulama-ulama terdahulu yang soleh, baca kisahnya, lalu ambil ibroh dari kisah-kisahnya. Maka simpanlah di rumah buku Hayatus Sahabah, kisah para sahabat, kisah para tabi'in, kisah para ulama. Itu satu, karena ulama terdahulu kisah-kisahnya dapat mengobati kolbu. Yang kedua, para ulama kita berwasiat dalam kitab-kitab Fadlus Salawat yang banyak sekali, bagi seseorang yang belum menemukan syekh pembimbing rohani, fa'aksir salawat, maka perbanyaklah salawat. Karena setiap salawat ada 10 anugerah dari Allah, maka di situ nanti Allah akan bimbing bertemu guru yang mumpuni, insya Allah. Jadi dua itu aja, punya Hayatul Sahabat atau Hayatul Ulama, cerita tentang orang-orang soleh, dan yang paling soleh adalah Rasulullah ya, dan para sahabat. Lalu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak mungkin. Nah ini biar ada pegangan, jangan kurang setiap hari bersolawat dari 300, karena Imam Sakhawi mengatakan dalam Al-Qaulul Badi, seorang pencinta tidaklah kurang solawatnya setiap hari kepada yang dikasihinya dari 300 kali. Jadi minimal 300. 300. Itu minimal Itu ya. perkataan siapa Bu ya? Imam Sakhawi. Imam Sahwi. Imam Sakhawi dalam kitab Al-Qaulul Badiyah. Tapi masyayikh kita yang lain justru mereka punya rate masing-masing.
Ada yang setiap hari itu 500, ada yang 1000, ada yang menganggap 10.000 itu dikit, ada yang menganggap 25 itu udah banyak. Ya nggak tahu kalau Ustaz Hasan mana tuh ya. Mohon maaf Buya, terkait lafaz sholawatnya. Lafaz salawat gampang sekali. Lafaz salawat itu dua yang menjadi inti salawat. Sallallahu ala Muhammad dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Oke. nah, itu paling inti dari semua salawat. Dan yang paling bagus itu salawat Ibrahimiyah. Sallallahu ala Muhammad dan Allahumma sholli ala Allahumma Muhammad. sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholli sampai akhir. Yang kita baca tasyahud akhir. Itu salawat paling bagus. Lalu kenapa ada salawat Fatih, salawat Syifa? Nah, itu salawat-salawat sebenarnya bermediasi dengan Nabi dalam berdoa. Jadi salawat itu jadikan doa. Adapun salawat yang tadi boleh disebut inti salawat. Istilah kiai-kiai lama itu bibit salawat gitu. Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di saat bersolawat itikadkan, yakinkan bahwa Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi lalu tercurah kepada kita. Jadi itikadkan turun ke Nabi lalu mengalir kepada kita. Nah, itu baca sholawat tuh nikmat sekali. Allahumma sholli ala Muhammad, atau bahasa Irina juga lebih bagus. Nanti itikadkan setiap sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu itikadkan bahwa memancar rahmatnya kepada kita. Itulah makna hadis man shalla alayya sallallahu alaihi asyara marrat. Yang salawat kepadaku sekali, Allah pancarkan kepadanya 10 keberkahan rahmat. Baik, Ya. Masya Allah. Ini harus latihan ya. Berarti PR-nya nambah lagi nih ya, subhanallah ya. Baik, ini ada pertanyaan. Buya, saya sempat belajar tentang tasawuf dan sempat membaca tentang sosok yang bernama Al-Hallaj. Apakah Al-Hallaj termasuk sosok yang benar dalam ilmu tasawuf? Jikalau tidak, bagaimana cara kami agar bisa bertasawuf dengan benar? Dikarenakan kami belum mengetahui secara mendalam tasawuf yang benar agar tidak terjatuh dalam kebatinan. Mohon bimbingan, Buya. Sebagaimana dalam fikih ada mazhab, maka dalam tasawuf ada thariqah tadi ya. Thariqah itu adalah metode sebenarnya supaya seorang murid tidak terjebak kepada ajaran kebatinan. Adapun sosok Al-Hallaj ini kan tidak mewariskan thariqat. Tidak ada namanya thariqah Hallajiyah, nggak ada. Walaupun nanti di Jawa ada Syekh Siti Jenar, itu mirip, tapi secara sanad tidak nyambung ya. Dia punya jalur sendiri. Al-Hallaj, saya menggunakan pendapat dua imam saja, Imam Ghazali dan Imam Izzuddin bin Abi Salam tadi yang kita sebutkan. Izzuddin mengatakan dalam Hallur Rumuz, apa kata beliau, yang terjadi pada Hallaj itu disebut dengan syatahat. Nah, syatahat ini sebenarnya tidaklah boleh dihukumi dengan hukum fikih. Karena kalau dihukum dengan fikih atau akidah, maka akan berbahaya. Al-Hallaj mengatakan tidak ada dalam jubahku kecuali Allah. Berarti Allah menempati hulul ke dalam dirinya. Ini berbahaya. Akhirnya para ulama mengadili beliau karena sudah diingatin oleh seorang imam namanya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang wafat tahun 297 ya. Apa kata beliau? Hallaj, ente kalau begini tidak ada yang bisa menghentikanmu kecuali darah. Maksudnya hukum nyawa. Hukum nanti nyawamu melayang. Benar, tahun 309 berarti 12 tahun ya. Setelah Imam Junaid wafat, itu Al-Hallaj divonis mati, hukum mati. Jadi Al-Hallaj bukanlah representatif dari tasawuf ya. Dia hanya salah satu contoh dari adanya tasawuf syatahat namanya. Tasawuf syatahat itu bisa dibendung, bisa nanti ya hilang lah, jauh lah kalau teman-teman belajar thariqat dengan benar. Sama kayak orang liberal itu kan karena dia berakidah, bermazhab tapi tidak berkurikulum dengan benar. Akhirnya ya kemana-mana. Ya, tafadhal.
Baik ya. Padahal Syekh Al-Junaid, Imam Al-Junaid itu seorang ulama sufi ya, Bu ya. Tapi mengingatkan juga kepada al-halaj ya. Ya, karena di tasawuf sendiri seperti di fikih ada terjadi perbedaan Hmm. kurikulum, manhaj. Maka di tasawuf, tarekat itu juga ada perbedaan. Contohnya tarekat Naqsyabandi beda dengan Qadiriyah. Naqsyabandi itu Hmm. suka zikirnya lembut, sedangkan Qadiriyah suka zikirnya keras. Nah, ini contoh, ya. Lalu digabunglah oleh beberapa ulama kita di Mekah namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nah, itulah kemudian yang jadi TQN, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Digabungkan zikir keras dengan zikir lembut. Nah, terkenal di Bandung ada TQN, ya, kemudian di Tasik juga ada Abah Hanom, Allah Yarham. Itu biasa ya. Ada ada thariqah yang suka banyak doa dan zikir. Nah, itu thariqah Idrisi, Syazili, Halawi. Ada thariqah yang banyak riyadhah qalbunya, itu Naqsyabandi, ya, Qadiriyah termasuk. Ada thariqah yang banyak kajian-kajian kerohanian, jadi banyak ngaji daripada berwirid. Nah, itu Syatariyah. Nah, itu banyak. Jadi tergantung ini yang mana. Ada thariqah yang menyebut dirinya bertasawuf tapi sudah nggak bersanad. Kalau di kampung saya ada namanya Asoliyah. Asoliyah ini ada beragam. Ada yang masih bersyariat, ada yang udah enggak. Jadi ada yang nggak sholat lagi. Nah, ini kan kacau nih. Kalau orang itu nggak sholat, tidak mengingkari kewajiban sholat, paling-paling dia cuma dosa. Tapi kalau dia bilang, untuk apa sholat? Dia kafir. Hmm. Jadi kalau ada tuh sahabat kita, teman kita ngaji, terus dia nggak sholat, dan tidak mengingkari sholat, dia belum kafir. Dia paling-paling ya berdosa aja. Nah, tapi kalau sudah mulai bilang, untuk apa? Cukup ingat saja Allah. Kan Allah bersama kita. Ya sudah. Kafarta billahil azim. Sudah kafir itu. Ya, tafadhal. Baik, ini pertanyaan terakhir Bu ya, karena waktu kita ya. Nah, walaupun pembahasannya kayaknya lebih pas apa namanya di hadis yang lain, tetapi mungkin bisa memberikan penjelasan ya. Buya tolong mohon maaf minta dikasih dalil adanya bid'ah hasanah. Karena ketika Buya memberi dalil adanya bid'ah hasanah, dibantah oleh kelompok sebelah. Ini kelompok mana kelompok sebelah ini ya? Saya nggak tahu ini ya. Kelompok Ustadz Hasan. Silakan Buya. Ya, mangga. Ya, bid'ah hasanah. Bid'ah pertama, sebelum kita bahas bid'ah hasanah atau sayyi'ah, definisi bid'ah dulu. Jadi, sekarang definisinya apa? Kalau definisi bid'ah yang saya pakai, itu definisi yang dipakai oleh Imam Syafi'i, Imam Baihaqi, Imam Nawawi, kemudian juga dipakai oleh Syekh Salafi, yaitu Ibnu Taimiyah. Walaupun prakteknya berbeda, yaitu malam yadulla alaihi dalilun syar'i. Yang tidak ada dalilnya itu disebut bid'ah. Dalil ada berapa? Gitu pertanyaannya. Dalil ada berapa? Nah, itu ada berapa Bu ya? Yang disepakati 4, yang diperdebatkan ada lebih dari 10. Lebih dari 10 ya. Jadi salah satu aja punya ada dari 13-an itu. Itu sudah disebut sunnah. Dalil ya. Ya, berdalil. Nah, ulama kita karena tidak bertemu dalam Quran dan sunnah, tapi bertemunya dalam bab ijma, bertemu dalam bab qiyas, atau ketemu dalam uruf, ketemu dalam bab yang lain, maslahat, disebutlah itu nanti sunnah, bid'ah hasanah. Maka Imam Subki mengatakan, kalau engkau membahas bid'ah hasanah, dia sebenarnya bukanlah bid'ah, karena dia punya dalil. Jadi bid'ah hasanah itu secara ilmu usul fikih dan fikih, perkara baru, tapi ada dalil yang menjadi basicnya dengan istidlal yang tepat tentunya ya. Adapun dalil dari bid'ah hasanah itu banyak sekali. Namun pemahaman kita ini bisa saja tidak diterima oleh mereka. Apa dalilnya? Man sanna sunnatan hasanan, ya, sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Hadis sahih Muslim. Siapa yang membuat sunnah yang baru, ya, sunnatan hasanah. Jadi Nabi sendiri menyebut, jangankan bid'ah, sunnah aja ada sunnah hasanah. Maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikuti. Nanti kita dibantah.
Apa bantahannya? Oh itu kan Nabi sedang memotivasi orang untuk berbagi. Oke, tapi Anda belajar kan dalam usul fikih, kita kasih gitu sama orangnya ya, bahwa suatu lafaz yang khusus, yang atau lafaz yang umum, dia tidak dipahami berdasarkan kronologis yang khusus. Jadi kalau lafaznya umum dipahami umum, meskipun kronologisnya khusus. Bukankah hadis kullu bid'atin dhalalah juga kronologisnya khusus? Kenapa dibabat habis ke semua hal? Kok giliran dia yang make boleh, giliran kita yang make nggak boleh? Ini kan nggak adil, gitu ya. Ini masih banyak. Contoh lain adalah uh, amalan sahabat. Jadi salah satu dalil Imam Malik adalah amalus sahabah atau qaulus sahabi. Abu Bakar membuat perkara baru yang Nabi tidak buat. Kan ini yang kita sebutkan dalam kajian-kajian yang direkam oleh teman-teman kita di YouTube. Lalu saya dituduh bahwa sahabat pelaku bid'ah. Loh kalau definisi bid'ahnya seperti yang saya katakan nggak ada masalah. Tapi kalau definisi bid'ahnya seperti yang mereka definisikan, maka bukan itu yang saya maksud. Contohnya, Nabi tidak pernah mengumpulkan mushaf, dikumpulkan oleh Abu Bakar. Bid'ah nggak? Kalau bid'ah versi mereka, sesuatu yang Nabi tidak buat, maka itu bid'ah. Apa betul seorang Abu Bakar pelaku bid'ah? Maka jika dipaksakan juga itu bid'ah, kita tambahkan bid'ah hasanah. Gitu. Begitu juga Umar. Umar berapa banyak hal baru yang dia buat. Dan puncaknya pada zaman Utsman. Utsman merenovasi masjid, kemudian menyalin mushaf. Yang Nabi tidak pernah memerintahkan nyalin mushaf. Maka terpecahlah antara sahabat Abu Bakar dan Umar. Dulu Abu Bakar dan Umar debat. Lalu mereka sama. Karena Umar berpikir yang Nabi nggak buat bid'ah. Abu Bakar nggak, memandang ada maslahat. Maslahat itu dalil yang diperdebatkan. Itu dalil, teman-teman. Jadi maslahat. Ada sisi maslahat nih. Itu dalil. Antara Abu Bakar Umarnya udah beda. Zaid bin Sabit mengatakan bahwa ente buat yang Nabi tidak buat, tuh Abu Bakar dan Umar. Taf'alani ma lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Jadi Zaid menuduh Abu Bakar dan Umar mengatakan melakukan satu bid'ah yang Nabi tidak pernah buat. Tapi ternyata apa yang terjadi? Zaid bin Sabit kemudian menerima. Kenapa? Ada maslahat. Akhirnya, puncaknya di zaman Utsman, muncullah perkara baru. Kalau teman-teman masih ngotot mengatakan itu bid'ah, perkara baru yang Nabi tidak buat, maka mesti ditambahkan bid'ah hasanah. Mesti begitu. Dan terakhir, kita kembali deh ke Syekh Salafi, yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, itu toleransi dengan istilah bid'ah hasanah. Coba buka sendiri, sayang belum ada terjemahannya ya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Perkara ini, jadi dia membagi bid'ah jadi dua. Apa itu? Bid'ah lughawi, bid'ah secara bahasa, bid'ah syar'iyah, bid'ah secara syarak. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh bagi bid'ah, ternyata dia bagi bid'ah. Jadi bid'ah ada dua, mengenai sholat tarawih, merenovasi masjid, azan 2 kali, mushaf disalin, itu semua termasuk bid'ah secara lughawiyah. Maka bid'ah lughawiyah versi Ibnu Taimiyah itu dalam kajian kita disebut bid'ah hasanah. Jadi sebenarnya sama aja, mereka tolak istilah hasanah, mereka gunakan istilah lughawiyah. Ya sama aja tuh. Jadi kalau kita mau saling memahami, sebenarnya tidak akan ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ya kayaknya porsi malam ini kita lebih banyak di urusan zahirnya, Bu ya. Terkait dengan pemahaman bid'ah, pemahaman mujassimah, ini ya. Sebagai penutup, Bu ya, mungkin supaya menyeimbangkan materi-materi kita, ada nasihat buat kami terkait dalam berihsan khususnya ya, gitu ya. Supaya lebih adem, Bu ya, gitu ya. Betul. Ya, silakan Bu ya, tafadhol kita sebelum ditutup, mangga. Orang yang serius belajar fikih al-Islam nanti akan jadi faqih.
ahli fikih. Orang yang serius belajar al-ihsan nanti akan menjadi ahli debat, tapi orang yang serius mengaji ihsan nanti akan memiliki ketajaman kolbu. Ajaran Rasulullah itu mencakup tiga-tiga ini, maka siapa yang disebut ulama, ulamaul akhirah, ulama yang mewarisi tiga ilmu Nabi. Jadi al-ulama warasatul anbiya, siapa mereka? Yaitu mereka yang mewarisi ilmu al-Islamnya Nabi, al-imannya Nabi, dan al-ihsannya Nabi. Nah, kalau bertemu orang begini, maka pasti dia adalah ulamaul akhirah. Nah, teman-teman, kalau kita cuma belajar fikih, kapan kita akan merasakan sholat khusyuk? Kalau kita debat tentang di mana Allah lagi, kapan kita akan merasakan keberadaan Allah? Jadi, yang kita sembah dalam sujud ketika belajar fikih, yang kita perdebatkan mengenai tempat dalam akidah, itu sebenarnya sederhana. Ketika di bab tasawuf, semuanya hilang perdebatan, yang ada hanya Anda merasakan atau tidak merasakan. Kolbu hadir atau kolbu lalai. Maka saya menyarankan diri saya sendiri dan teman-teman semua, mari mulai memasuki gerbang ihsan, yaitu beragama dengan rasa ruhani. Inilah inti dari ajaran kenabian. Ini yang Nabi katakan di hadis yang tadi, Allah mengharamkan terhadap yang baca la ilaha illallah dari kolbunya atau jiwanya. Jadi Nabi udah kasih clue, orang yang diharamkan neraka itu kalau baca la ilaha illallahnya min kolbihi, dari kolbunya. Maka carilah ilmu kolbu itu, jangan lagi debat yang mengeraskan kolbu. Begitu Ustaz Hasan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Buya, terima kasih, jazakumullah khairan katsiran ya yang sudah menyirami ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah keberkahan untuk kita semua, Buya. Doakan kami semua untuk bisa menjadi pembelajar yang baik ya. Amin. Dan diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan apa yang kami ketahui sehingga bermanfaat dan menjadi jalan akhirat, keselamatan akhirat untuk kita semua. Insya Allah Buya, kita ketemu lagi di bulan depan ya. Insya Allah. Terima kasih, hatur nuhun Buya ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.